Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di saat ini kita akan membaca dan merenungkan dari pembacaan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius 3, dibaca dari ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Dan yang diberi perikop, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala lisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Firman Tuhan, dikatakan berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta mempraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan merenungkan dari pembacaan kita tadi yang terdapat dalam kitab 2 Timotius, dibaca dari ayatnya 2 Timotius 3, dibaca dari ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Dan judul khotbah kita di saat ini yaitu tetap berpegang teguh pada kitab suci. Saudara-saudaraku yang kekasih, kitab Timotius ini merupakan surat yang ditujukan oleh Paulus kepada Timotius, dan ini adalah surat terakhir Paulus sebelum ia dihukum mati. Pada saat menulis surat ini, Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan penganiayaan yang kejam terhadap orang yang percaya. Kitab ini juga termasuk surat pengembalaan atau surat pastoral. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus memang akan menderita. Nah, melalui penderitaan tersebut, iman seseorang akan diuji. Nah, Timotius yang telah mengalami penderitaan ini di dalam ia memberitakan pemberitaan Injil, Rasul Paulus meminta Timotius untuk tetap berpegang pada kebenaran kitab suci yang sedari kecil telah diajarkan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, penting bagi kita jemaat Tuhan untuk tetap berpegang teguh pada kitab suci dalam menjalani kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaannya, mengapa kitab suci itu penting bagi kita? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab suci dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan, yang artinya ia menjadi pedoman yang pasti di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kemudian, kitab suci itu memberi manfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki semua kekeliruan dengan memberi nasihat maupun bertindak, serta untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab suci juga berguna bagi para pelayan Tuhan yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, perbaikan, dan teguran.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat Tuhan di masa kini, tetaplah berpegang teguh pada kitab suci di dalam kehidupan kita. Namun, di masa kini masih banyak kebiasaan buruk, yaitu di mana orang masih mengandalkan kekuatannya sendiri di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan serba-serbi permasalahan. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan tidak boleh kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi tetaplah berpegang teguh pada kitab suci, sebab kitab suci akan memberi hikmat kepada kita dan menuntun kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini saya mempunyai sebuah ilustrasi, yaitu sebuah lagu yang terdapat dalam NKBI nomor 116, yaitu siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Dan di dalam liriknya, yaitu bagi siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, dari lagu ini menggambarkan bahwa kita sebagai umat Tuhan atau kita sebagai jemaat Tuhan tetaplah berpegang teguh dan percaya pada kitab suci karena penting bagi kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan tetap selalu percaya dan berpegang teguh pada kitab suci, karena kitab suci akan menuntun kita untuk menuntun kita semua dalam kita menghadapi serba-serbi permasalahan kehidupan kita. Janganlah menjadi umat Tuhan atau janganlah menjadi jemaat Tuhan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi jadilah jemaat Tuhan yang selalu berpegang pada kitab suci. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, firman Tuhan.